Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budiana Sanfauziah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan tentang jenis inovasi pembelajaran abad 21 mengenai pembelajaran neuroscience. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 5. Yang pertama ada Teh Nurul Aini Kartini dengan NIM 192100111 dan saya sendiri Silvianti Ardiansa dengan NIM 192100100. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, alangkah baiknya kita mulai ke materi yang pertama. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu neuroscience? Ya, seperti yang kita ketahui, kita juga pernah menyinggung sedikit tentang apa itu pembelajaran neuroscience. Di sini saya mengambil dua definisi tentang neuroscience. Yang pertama secara etimologi, yakni berarti ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner, yaitu saya kutip dari Taufik Faisak 2012. Terus secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf lainnya. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, neuroscience merupakan suatu bidang kajian mengenai sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia. Sedangkan simpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan neuroscience adalah pembelajaran yang mengutamakan kemampuan antar neuron atau syaraf yang saling terhubung berpusat pada otak sebagai koordinasi berpikir kognitif dan afektif. Nah, selanjutnya, mari kita memahami struktur otak. Bisa dilihat dari gambar, ini merupakan bagian-bagian dari otak manusia. Berat otak manusia kurang lebih 1350 sampai 1400 gram atau kurang lebih 2% dari berat badan. Otak di manusia itu bertambah berat, namun tetap berada pada tengkorak, sehingga semakin lama akan semakin berlekuk-lekuk. Nah, semakin dalam lekukan, pertanda semakin banyak informasi yang disimpan dan semakin cerdaslah pemiliknya. Eksplorasi otak selama era otak brain era, yaitu tahun 1990 sampai 2000 berhasil menunjukkan fakta bahwa otak menyediakan komponen anatomis untuk aspek rasional, atau yang kita sering dengar itu sebagai IQ. Terus ada juga aspek emosional atau EQ dan aspek spiritual SQ atau spirit quotient. Nah, kecerdasan matematika dan bahasa biasanya berpusat di sebelah otak kiri, meskipun untuk matematika tidak berpusat secara tegas di otak kiri, sedangkan untuk bahasa tepat berada di Wernicke dan Broca. Nah, sedangkan di otak kanan itu ada kecerdasan musik dan spasial. Kecerdasan kinestetik, sebagaimana dimiliki oleh olahragawan, berpusat di daerah motorik korteks cerebri.
Kecerdasan intrapribadi dan antarpribadi ditata dalam sistem limbik dan dihubungkan dengan lobus prefrontal maupun temporal. Nah, berikut ada beberapa jenis kecerdasan yang ditemukan oleh para ahli dengan eksplorasi telah dilakukan secara mengagumkan. Namun, masih banyak misteri yang belum terungkap. Dari apa yang telah terungkap, dirumuskan 10 hukum dasar otak menurut Dryden 2001 sebagai berikut. Yang pertama ada, otak menyimpan informasi dalam sel-sel syaraf. Ini berarti otak terdiri dari miliaran sel syaraf yang saling terhubung untuk menyimpan suatu informasi. Sel saraf di otak itu sendiri merupakan gudang penyimpanan. Pertautan antara sel otak menandakan bahwa otak tengah menyimpan suatu informasi. Semakin banyak pertautan yang terjadi antara sel syaraf, semakin kuat dan lama informasi tersimpan. Pertautan ini dapat dijaga, bahkan ditambah dengan belajar dan mengulang. Sehingga semakin kita belajar, maka semakin baik ingatan kita. Sel-sel syaraf ini dapat saja berkurang, bahkan menghilang, karena berbagai faktor seperti penuaan dan berbagai zat kimia yang mematikan sel syaraf seperti alkohol. Yang kedua, ada otak memiliki komponen untuk menciptakan kebiasaan berpikir dan berperilaku. Pemikiran yang lahir dari pencernaan informasi yang didapat dari penginderaan luar, seperti melihat, meraba, merasa, dan lain-lain, dapat menjadi sebuah kebiasaan. Otak menyimpan informasi lewat sel syaraf. Itu hukum dasar pertama, yang dikemas dan ditata di suatu bagian otak yang disebut kulit otak. Pengulangan yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat koneksi antar sel saraf dan memperbanyak jumlahnya. Bukan hanya itu, pengulangan dapat diciptakan jalur khusus ke wilayah tak sadar dari otak. Informasi yang telah memasuki wilayah tak sadar dapat di-recall secara lebih cepat dan bahkan dapat berjalan secara otomatis, seperti halnya kegiatan menulis yang kita lakukan dengan jari-jari kita. Yang ketiga ada otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan warna. Otak secara umum lebih dapat mengingat gambar dan warna daripada kata. Hal ini logis, karena kata disimpan pada otak sementara gambar dan warna tersimpan dalam otak kanan. Informasi yang tersimpan pada otak kanan akan lebih lama tersimpan. Hal ini bukan aneh, namun begitulah spesialisasi otak kanan, mengubah berbagai informasi yang ada di dalam bentuk gambar dan warna dapat mempermudah kita dalam mengingat. Warna dan gambar tersebut dapat mempermudah kita dalam mengingat. Warna dan gambar tersebut dapat menyulut emosi tertentu yang tentunya lebih lama teringat dalam ingatan. Yang keempat ada otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Nah, otak merupakan sebuah mesin pemproses yang canggih yang diciptakan sangat luar biasa, dan memang yang bisa menciptakan hanya yang Maha Kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga otak dapat bisa merespon suatu ingatan, kejadian sama baiknya dengan merespon kejadian yang sesungguhnya. Oleh karenanya, respon pertama kali ketika mengalami kejadian amat penting karena menentukan bagaimana kejadian itu harus disimpan. Yang kelima ada imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendaki.
Imajinasi yang timbul dalam otak akan dicerna oleh otak seolah-olah hal tersebut nyata terjadi. Bahkan, imajinasi yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengubah perilaku seseorang yang terkait dengan citra diri. Misal, kita membayangkan bahwa kita adalah seorang jenius yang berbagai sifatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari kita dapat saja berperilaku layaknya seorang jenius, dan mungkin kita bisa menjadi seorang jenius seperti yang kita imajinasikan. Yang keenam ada konsep dan ingat. Informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. Berbagai jenis informasi yang diterima oleh otak melalui indera yang kita punya disimpan secara berbeda di berbagai bagian otak tergantung pada jenis informasi tersebut. Dengan kata lain, otak mengklasifikasikan berbagai informasi yang diterimanya. Klasifikasi ini membuat otak mengikuti sebuah pola tertentu dalam menyimpan informasi. Namun demikian, otak dapat beradaptasi untuk membaca pola yang sama sekali. Nah, latihan yang serius untuk menghubungkan hal-hal yang baru dapat memicu adaptasi yang baik dari otak yang merupakan awal dari kreativitas. Yang ketujuh ada alat indera dan reseptor syaraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Otak hanya dapat menerima informasi melalui indera dan reseptor syaraf yang ada di permukaan tubuh. Oleh karenanya, alat-alat indera dan reseptor penting bagi proses belajar otak. Indera yang dominan yang dimiliki seseorang dapat menjadi sarana yang baik bagi otak untuk memperoleh informasi dan mencernanya. Misal, orang yang lebih baik indera pendengarannya akan lebih mudah mencerna informasi yang dia dengar. Indera-indera yang digunakan secara maksimal dapat memperkuat otak secara umum. Informasi yang dapat dengan berbagai indera akan dicerna lebih maksimal oleh otak. Otak tidak pernah istirahat. Ini yang ke-8. Kita perlu ingat bahwa kita mempunyai dua belahan otak, yaitu otak kanan dan otak kiri. Yang secara otak kiri itu secara rasional dan otak kanan yang kreatif dan intuitif. Ketika dalam keadaan sadar, kita cenderung menggunakan otak kiri, di mana pada suatu itu kita berpikir logis, rasional, dan tidak melahirkan cara-cara baru, sehingga cenderung kaku dan berpola. Seringkali kita tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan otak. Oleh karenanya, pikiran intuitif perlu diaktifkan agar kita dapat berpikir secara menyebar dan di luar kebiasaan. Nah, yang ke-9, otak dan hati berusaha dekat. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jejak Tuhan dapat kita temukan pada semua makhluk ciptaannya, termasuk manusia, yang dalam hal ini kita khususkan pada otak. Salah satu bagian manusia aja sungguh luar biasa, itu hanya baru otak. Gitu. Kalau misalnya kita mempelajari semua, wow, luar biasa sekali. Dimensi spiritual yang ada dalam otak manusia dapat dikembangkan dengan melakukan berbagai pendekatan agama. Dengan mewujudkan dimensi spiritual dengan otak, berarti manusia telah membangun nilai dan perilaku dalam hidupnya.
Optimalisasi otak spiritual dapat meningkatkan kekuatan otak secara umum. Nah, yang ke-10, yang terakhir ada kekuatan otak turut ditentukan oleh makanan fisik yang diterima oleh otak. Otak terpelihara dengan makanan yang diterimanya. Selain itu, asupan darah ke otak juga turut mempengaruhi kinerja otak. Makanan yang menghambat aliran darah dapat menurunkan kinerja otak, seperti makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol, makanan bergizi dengan kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang cukup harus dipenuhi untuk memperoleh otak yang sehat. Selanjutnya, di sini kami telah merangkum beberapa teori-teori neuroscience dalam pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama ada teori emosi, yang kedua ada amigdala, yang ketiga ada teori Trewon's brain, yang keempat ada belahan otak kiri dan kanan. Oke, lanjut. Yang pertama ada teori emosi. Cannon pada 1927 menyatakan bahwa peranan utama emosi berada di talamus. Yang tadi ya, gambar yang sebelah sini yang talamus, yang merupakan bagian inti dari pusat otak. Cannon berpendapat bahwa talamus memberikan respon terhadap stimulus yang membangkitkan emosi dengan mengirim impuls secara serempak ke korteks cerebral dan ke bagian tubuh yang lain. Perasaan emosional merupakan akibat keterbangkitan korteks dan sistem syaraf simpatik. Menurut teori ini yang dikembangkan oleh Braid dan dikenal sebagai teori Cannon-Braid, perubahan badani dan pengalaman emosi terjadi pada saat yang sama. Teori yang kedua ada amigdala. Amigdala adalah struktur dalam sistem syaraf berbentuk seperti almond yang terletak di dasar lobus temporalis. Amigdala merupakan bagian dari sistem limbik yang terlibat dari pengalaman emosional dan fungsi seksual. Struktur ini berperan dalam ingatan yang bersifat emosional dan terbentuk dari sebuah nucleus atau closure badan sel. Yang ketiga ada teori Trewon brain. Berdasarkan teori Trewon brain ini, otak manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, reptilian complex atau otak reptil. Yang kedua, ada limbic system atau sistem limbik dan neocortex atau neocortex. Ketiga lapisan otak tersebut saling terkait dalam satu organisme, menyeluruh dan saling terlibat dalam tugasnya dengan cara yang rumit tapi menentukan. Menurut teori ini, lapisan otak manusia terdiri dari 3 bagian dasar yang berbeda, yaitu otak reptil, sistem limbik, dan otak neokorteks, yang disebut juga dengan otak belajar. Yang keempat ada teori belahan otak kiri dan kanan. Perbedaan antara kedua belahan otak berkaitan dengan kepribadian. Secara rata-rata, individu yang memiliki aktivasi korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kiri, cenderung lebih bahagia, mudah bergaul, dan suka bersenang-senang. Individu yang memiliki aktivitas korteks frontal lebih tinggi pada belahan otak kanan daripada amigdala kiri itu cenderung lebih tertutup,
tidak puas dengan hidup, dan lebih mudah emosi yang tidak menyenangkan. Belahan otak kanan lebih responsif terhadap simplus emosional daripada belahan otak kiri. Sebagai contohnya gini, mendengar suara tawa atau menangis akan lebih mengaktifasi amigdala kanan daripada amigdala kiri. Ketika seorang mengamati wajah, perhatian yang dicurahkan untuk mengenali ekspresi emosi akan meningkatkan aktivitas korteks temporal belahan otak kanan. Selanjutnya, tujuan neuroscience dalam pendidikan. Tujuan utama dari ilmu neuroscience ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otak. Neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tak terpisahkan antara otak dan perilaku dari manusia. Keenam sistem otak tersebut ada korteks prefrontalis, sistem limbik, glus cingulatus, anglia basalis, lobus temporalis, dan cerebellum. Keenam sistem otak tersebut mempunyai peranan penting dalam pengaturan kognisi, afeksi, dan psikomotorik, termasuk EQ, EQ, dan SQ, yang secara otomatis melanggengkan ketidakseimbangan pada ranah. Semua sistem dalam otak bekerja secara padu untuk membangun sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, meregulasi kinerja otak secara normal dan menghasilkan fungsi optimal sehingga perilaku dapat dikontrol secara sadar dengan melibatkan dimensi emosional dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat dijelaskan dengan mekanisme kerja otak pada tingkat molekuler, khususnya 6 sistem di atas. Atas dasar inilah neuroscience yang disebut ilmu yang menghubungkan antara otak dan pikiran, atau jiwa dan badan, termasuk hati dan akal. Namun, pola pendidikan yang ada sekarang terlalu berfokus ke otak kiri. Padahal untuk menjadi pintar, 6 sistem otak tadi harus diberi pekerjaan seperti otak kiri. Otak kiri dengan kata-kata dan bahasa, sedangkan otak kanan dengan musik, gambar, dan warna. Ruang kelas harus dikelola menjadi ruangan yang santai dan nuansa musik lembut, bau wangi, dan rasa humor tinggi. Pemanfaatan pendekatan otak secara keseluruhan dengan mengacu pada belahan otak kiri dan kanan akan secara jelas memperhatikan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognisi dengan emosi secara satu kesatuan. Materi yang dijelaskan oleh Silvi cukup sekian. Mungkin akan dilanjutkan kepada Teh Nurul. Saya sebagai moderator mempersilakan kepada Teh Nurul untuk melanjutkan presentasi atau menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri. Untuk otak kanan itu lebih ke ingatannya jangka panjang, sedangkan otak kiri sebaliknya, yaitu ingatannya jangka pendek. Fungsi otak kanan itu seperti apa aja? Yang pertama, seni atau musik, gambar atau warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Sementara untuk otak kiri fungsinya seperti bahasa, analisa berpikir, logika, angka,
rasionalitas, objektivitas, realitas, dan detail. Oke, selanjutnya menjelaskan tentang beberapa kegiatan otak yang berkontribusi bagi pendidikan. Nah, yang pertama, elektroencephalografi atau IIG dan magnetosphalografi atau MIG. Jadi mampu membaca seberapa cepat informasi diproses dalam otak. Untuk mengukurnya, alat ini mendeteksi aktivitas elektrik dan magnetik yang terjadi pada otak selama proses mental, termasuk proses belajar mengajar yang berlangsung. Nah, yang kedua, positron emission tomography atau VIT merupakan teknologi yang diaku untuk mengobservasi fungsi-fungsi otak yang mengandung radioaktif pada subjek di mana cairan akan bereaksi ke dalam otak. Nah, yang ketiga, fungsional magnetic resonance imaging atau fMRI merupakan teknologi yang dengan cepat menghentikan pemindahan VIT karena efek radiasi yang terlalu tinggi. Berikutnya, fungsional magnetic resonance spectroscopy atau fMRS menunjukkan dengan tepat area yang sedang aktif berpikir otak serta dapat mengidentifikasi apakah jejak kimiawi muncul pada area otak teraktivasi. Nah, yang terakhir, single photon emission computed tomography atau SVELT adalah instrumen yang paling canggih di bidang non-sains. Teknologi ini mampu merekam gelombang otak ketika manusia melakukan kegiatan tertentu dan membawa peran tersebut ke dalam laboratorium rekam medis. Oke, materi yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Yang pertama, secara umum memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada sore hari. Nah, yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Maksudnya seperti apa ya? Jadi dalam 24 jam mata kita memiliki siklus naik turun. Itu jika kita ditemukan sebagian peserta didik yang terus-menerus ngantuk dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika itu terjadi, langkah terbaiknya mengajak untuk melakukan gerakan pegangan dan gerak badan untuk memfokuskan kembali perhatian mereka. Nah, lalu yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Dan yang keempat, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit. Dan spesial tinggi, verbal rendah, verbal tinggi, spesial rendah. Jadi, yang perlu saudara mahasiswa sadari apabila bahwa periode pergantian otak kanan dan kiri antara satu dengan yang lainnya, antara saudara mahasiswa sebagai guru bisa tidak sama seperti pembelajaran sebaiknya menggunakan untuk aktivitas yang bervariasi, dan setiap anak diberikan kesempatan memilih untuk aktivitas tersebut sesuai siklus biokognitif dan gaya belajar mereka. Lalu berikutnya yang kelima, pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Lalu yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan cahaya, kekontrasan dan warna. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ketika guru sedang menjelaskan materi perhatian, peserta didik akan tetap fokus ketika guru bergerak secara
simultan dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya, bergerak mendekati ke arah besar di kemudian menuju papan tulis. Perubahan cahaya dapat dilakukan guru dengan mematikan lampu. Saat ketika peserta didik diminta melakukan introspeksi diri, guru dapat menggunakan media yang berwarna dan kontras untuk mempertahankan perhatian peserta didik memperoleh persepsi yang benar. Lalu yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan, diantaranya yaitu suhu ruangan, lalu pilihan warna kelas dan warna tampilan media, pengaturan ruang kelas termasuk setting tempat duduk, percahayaan, tanaman, musik, aroma, perbandingan luas ruangan dengan jumlah peserta didik, lalu ketersediaan air minum dan media pembelajaran. Nah, yang kedelapan, proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh apapun asupan gizi dari nutrisi yang cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Nah, jadi semakin tinggi HB, anak akan semakin baik untuk berkonsentrasi. Lalu yang kesembilan, emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana hati dan perilaku peserta didik. Nah, jadi kondisi emosi yang positif peserta didik sama pentingnya dengan konten kognitif dari materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini karena emosi positif akan memberikan kesempatan pada otak untuk menciptakan peta perseptual yang lebih baik. Di sini juga ada tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Bisa kita lihat PowerPoint yang sudah disediakan. Ada tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Lalu tahap kedua adalah akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah elaborasi. Elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa apa yang dikasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Lalu selanjutnya yang keempat, formasi memori. Tahap ini dapat disebutkan sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Lalu yang terakhir, tahap yang kelima, integrasi fungsional, adalah upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari penjelasan yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.